dari kacamata saya melihatnya yang bertahan itu lebih seperti minimarket, Alfa, Indo, atau yang independen itu yang lebih bisa survive zaman sekarang. Nah, Transmart kenapa? Ya makanya goyang? turun, Hero dan segala Kenapa, macam, Pak? Giant gitu. Karena Kita kasih solusi. Pak Budi Isman. apa kabar dari? Baik, alhamdulillah nih guru saya juga nih, Masya Allah nih. Pak Budi merah, Coca-Cola, Nike. Sebentar, ini baju yang lama belasan tahun yang lalu atau baju yang sekarang yang Anda baru menghadiri event Coca-Cola barusan nih? Ini baju lama tapi kebetulan dipakai untuk tadi pagi acara Coca-Cola gitu. Coca-Cola Asia Pasifik. Ya, ASEAN gitu ya. ASEAN. Tapi di Indonesia sih mereka ada meeting, jadi minta insights lah dari kita ini yang sudah XX ini dari luar. Gitu. Waduh, ngeri. Anda apakah ditarik ke Coca-Cola lagi atau gimana deh? Enggak lah. Kita majukan UMKM. Masya Allah, keren. Tapi bentar, intermezzo sedikit Pak Budi. Sebelum kita bahas mengenai fenomenal berita ini nih, Pepsi hengkang dari Indonesia karena kalah saing dengan Coca-Cola, katanya begitu. Ini kan berita 3-4 tahun yang lalu kan? Iya, betul. Nah ini, apakah ini juga menjadi bagian dari perubahan zaman, ekosistem, atau digitalisasi? Sekarang juga rame Tanah Abang versus TikTok. Waduh, rame nih. Nanti kita bahas. Kenapa Pak Budi saya hadirkan guru saya yang satu ini? Kenapa? Karena beliau bisa dibilang hadir, hidup, melewati, menjalani lintas generasi ya Pak ya? Iya. Dari zaman Anda mimpin Coca-Cola dulu, kan direktur grup ya? Dulu Anda? Ya, grup direkturnya saya. Grup director? Iya, betul. Masya Allah. Iya kan dulu zaman-zaman Pepsi juga bermain juga Anda menjadi saksi ya Pak ya? Betul banget. Jangan-jangan Anda yang mengusir Pepsi dari ketika Bisa kalah juga lawan ya. Nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas ya Pak ya. Nah itulah jadi saya rasa orang yang tepat Pak Budi di sini. Kenapa? Karena ya tadi saya singgung di awal lintas generasi. Sebenarnya ada apa sih nih Pak? Ya. Anda kan dulu juga dari zaman Coca-Cola zaman dulu. Anda berapa belas tahun ya? Ya, Iya kan? 11 tahun di situ. Nah, ke SGM, Danone gitu juga. Danone juga, SGM. Betul. Akhirnya kan bukan open public tapi private aja jadinya ya? Iya, dulunya perusahaan publik ya kita ajak private, kemudian kita jual ke Danone SGM itu. Ini kan langkah-langkah ini kan nggak main-main loh. Iya. Terus udah nggak ada Pepsi, harusnya Coca-Cola sekarang Nah itu. aman dong, kan udah sendirian. Iya, saya nggak suka itu. Hah? Ya, nggak ada saingan dong. Lah, kan Coca-Cola sekarang main sendirian. Iya, Market share-nya kan udah dikuasai sendirian. Iya, hampir sendirian ya. Betul. Hampir sendirian. Iya, Ya anggaplah 100% lah. Iya, betul. Nggak ada pemain-pemain yang lain ya, Bicola hengkang. Betul. Pepsi juga nggak tahu kemana. Betul. Bagus dong. Enggak bagus. Hah? Kok nggak bagus? Lah ya nggak bagus. Nanti kita bahas. Oh, nggak suka. Pak, sebenarnya ada apa sih Pak? Apa ya? Ini zaman sekarang ini, Anda melihat dari Anda dulu ada di Coca-Cola, cara bermainnya, ini gara-gara, ini hashtagnya ini gara-gara digital, apa gara-gara TikTok, apa sih? Iya, itu karena banyak sekali sebetulnya faktornya dari ya. Artinya bagi saya sih memang kalau kita lihat sekarang ini berita-berita yang lagi hot soal TikTok, sosial media, social commerce gitu ya. Itu kan hanya sebagian, menurut saya sebagian kecil dari perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Nah, jadi pengalaman saya sendiri juga seperti yang Dery katakan, saya udah lintas generasi gitu. Iya. Ya. Walaupun saya masuknya di Coca-Cola tahun 94, sebelumnya saya di perusahaan minyak kan gitu ya. Oke. Tetapi ujung-ujungnya pada saat lihat bisnisnya di consumer goods atau yang mempengaruhi tentunya konsumen ini, memang perubahan-perubahan itu banyak ya. Satu ya tadi itu ya, memang dari sisi konsumennya sendiri akan ada perubahan pola-pola hidup, perubahan behaviornya. Jadi kalaupun tidak ada yang memicunya ya, tetapi kondisi kehidupan itu sendiri juga akan membuat konsumen itu berubah. Nah, ditambah lagi sebetulnya kecepatan perubahan itu terjadi kalau menurut saya sih ya berdasarkan pengalaman saya itu adalah teknologi memang. Bukan berarti sosial media itu saja sebetulnya, tapi pengaruh dari penggunaan teknologi, baik untuk komunikasi, baik untuk misalnya berinteraksi dan segala macamnya, memang mempercepat perubahan-perubahan dari ya tadi itu sikap dan perilaku konsumen itu. Nah, tapi ya kembali tadi itu, kan itu baru satu faktor. Pemerintah saja juga sebagai orang yang memberikan kontrol terhadap lingkungan bisnis di sebuah negara itu akan mempengaruhi juga tentunya apa yang akan terjadi misalnya. Oke. Jadi misalnya kalau dulu misalnya zaman Soeharto misalnya ya banyak sekali yang tidak diperbolehkan. Baca buku yang ini tidak boleh, berita ini nggak boleh masuk, ya, kan gitu ya. Iya. Nah itu kan sudah menghambat sebetulnya informasi-informasi yang didapatkan.
Tapi sekarang ini dengan informasi yang bebas keluar masuk, maka apapun yang terjadi di luar sana itu 1 detik udah sampai di sini. Nah itu saja sudah mempengaruhi juga pola pikir dari baik konsumennya, baik masyarakat Indonesia kan itu. Oke. Jadi banyak faktor-faktor yang eksternal itu yang akan mempengaruhi juga pola pikir, cara misalnya berperilakunya konsumen. Sehingga kalau kita sebagai bisnis itu memang sentralnya adalah konsumen, maka kita harus beradaptasi terhadap perubahan itu. Nggak bisa kita seperti dulu lagi gitu. Berarti Anda pro TikTok nih? Loh, saya nggak ngegiring ya, saya nanya loh teman-teman ya. Anda pro TikTok kontra sama UKM di Tanah Abang atau gimana? Nah, ini langsung kita benturkan aja di sini. Boleh aja kan ya. Kan opini itu. Opini, ya kan? oke. Boleh ya, bebas dong berpendapat. Iya. Nah, saya sebetulnya tidak soal pro dan kontranya, tapi lebih sebetulnya satu adalah apa sih sebetulnya yang inti persoalan yang sebenarnya. Nah, ini menarik nih. Jadi bagi saya sih sebelum kita membuat sebuah keputusan itu ya harusnya kita sendiri paham sebetulnya apa yang jadi persoalannya sebenarnya. Jadi kalau yang digembar-gemborkan oleh teman-teman ini kan pedagangnya misalnya Tanah Abang dan yang mirip-mirip seperti itu turun lalu diindikasikan seolah-olah konklusinya adalah hanya karena TikTok. Menurut saya itu salah. Menurut saya sih. Salahnya di mana? Ya karena data kalau saya terus terang aja tentu disclaimer saya mengatakan saya tidak punya datanya langsung. Tapi sepemahaman saya misalnya contoh Tanah Abang itu kan sebetulnya pusat dari grosir misalnya ya. Iya, oke. Grosir yang orang membeli dari daerah datang ke sana kemudian dibawa ke daerah. Kan gitu ya. Iya. Nah, artinya apa? Grosir yang di Tanah Abang itu sebetulnya memang tidak perlu TikTok untuk menjualnya kan gitu ya. Nggak ada yang grosiran yang dia seberapa besar. Saya punya teman banyak di Tanah Abang. Karena orang-orang Padang banyak di situ. Banyak. Jadi dia miliaran sehari itu karena bisa seperti itu. Kenapa? Karena dia jualnya bulk ya, grosiran seperti itu. Dan dia menjualnya masih gaya tradisional pun juga. Jadi artinya apa? Permintaan dari daerah itu mungkin saja juga terpengaruh. Nah, memang iya. Nanti orang akan bertanya kan. Lalu daerah itu permintaannya mungkin gara-gara TikTok lagi kan gitu. Iya. Belum tentu toh. Loh, tapi kan gini Pak, ini sambil diskusi ya Pak ya. Jadi kan di Tanah Abang ini kalau saya, ini enak nih diskusinya nih, karena ada 2 sudut pandang nih. Kalau dari saya perlu kayaknya apa ya? Saya minta koreksinya kalau salah. Perlu untuk belajar TikTok. Mungkin nggak terjadinya gini. Dari Tanah Abang kan grosiran dibeli sama pasar-pasar tradisional atau kawan-kawan kita yang di luar daerah. Betul. Orang-orang Surabaya datang ke pusat grosir Tanah Abang, belanja, dibawa ke sana untuk jualan lagi di sana. Betul. Nah, masalahnya gini, oke, sepakat ketika Tanah Abangnya mungkin nggak perlu TikTok, tapi ada perlunya Tanah Abang belajar TikTok atau gunakan TikTok ketika bukan memang dianya tidak end user, tidak langsung ke konsumen jualannya. Misal gini gimana Pak? Ternyata dari yang diambil dari daerah belanja di Tanah Abang lalu dibawa ke daerahnya lagi, terus dia kan harus jual ke konsumen tuh. Betul. Dari situ kan mungkin polanya udah berbeda. Betul. Misalnya contoh konvensional, mereka ada di pasar malam misalnya, mereka ada di mungkin pasar-pasar tradisionalnya misalnya. Itu pun kan daya belinya rendah. Betul. Nah, yang dari konsumen yang harusnya beli ke perwakilan Tanah Abang, akhirnya mereka tuh belinya tuh malah lewat TikTok. Nah, sehingga dead stock. Kenapa dia harus belanja lagi ke Tanah Abang? Nah, maksud saya itu makanya begitu dead stock ini dia nggak keluar barangnya, orang Tanah Abang nanya, grosiran atau mungkin pedagang Surabaya, kok lu nggak belanja lagi? Ya gimana? Stoknya masih penuh, masih banyak. Nah, kenapa nggak dari Tanah Abangnya belajar TikTok sehingga dari sini pun juga bisa jualan langsung? Apa saya salah, Pak? Enggak sama sekali. Jadi artinya bagi saya itu adalah fenomenanya adalah tadi sebetulnya karena channelnya Tanah Abang itu umumnya dulunya ya setahu saya ya sekarang kecuali kalau sekarang itu menjadi retail semuanya kan gitu ya itu kan beda ya. Jadi kalau menurut saya sih adalah keperluan kita belajar sosial media untuk mempromosikan dan segala macam boleh siapa aja tuh mau grosiran mau distribusi dan segala macam itu perlu. Itulah relevansinya kita sekarang. Tapi maksud saya tadi itu adalah kalau kita memahami sebetulnya pola dari shopping behavior dari konsumennya kita. Shopping behavior orang ke Tanah Abang, kalau kita lihat misalnya dari 100% misalnya. Berapa banyak sih yang betul-betul retail?
yang beli 1-2. Oh, dikit. Kan nggak banyak. Iya, dikit banget memang. Nah, apa keperluan kita untuk membesarkan bisnis yang grosiran itu? Apakah TikTok itu dalam jualan live-nya? Mungkin TikTok-nya diperlukan misalnya. Jadi kalau saya sih, yes, kita perlu belajarnya itu. Justru malahan challenge-nya untuk teman-teman di Tanah Abang itu adalah memang belajar hal-hal yang relevan dan baru. Bagaimana cara memasarkan produk-produknya yang masih konvensional itu dengan cara-cara yang baru. Itu kan tidak harus melalui TikTok saja toh. Bisa juga dengan yang lainnya. Tapi relevansinya bagi saya itu. Jadi kalau menjawab pertanyaan Derry itu perlukah mereka belajar? Justru perlu menurut saya. Justru malah iya. Tapi kan nggak bisa belajarnya aja. Jadi kadang-kadang kita begini. Oh, belajar live ya. Kan bukan soal belajar live-nya aja. Kan harus ada mungkin copywriting-nya, mungkin harus ada branding-nya duluan, ada marketing-nya sebelum kita masuk. Entah itu memakai endorser mungkin nanti. Kan banyak faktor yang lain. Kalau justru live-nya aja ya akhirnya ya enggak juga. Yang terjadi 0 juga view-nya ya. 1 yang nge-view apa segala macam. Ya itu dia. Ya maksudnya itu. Jadi gini, nangkep ya teman-teman dari Pak Budi. Jadi beliau mengatakan bahwa ketika memang kita mau optimasinya di TikTok apa segala macam, atau tadi Pak Budi berangkat dari ya sebenarnya nggak perlu belajar TikTok, atau mungkin belum sekarang ini kalau Anda masih berpikir bahwa cara Anda ya konvensional atau konservatif sesuai dengan memang behaviornya Anda jualannya grosiran. Ya. Nah, kalau memang misalnya mau terjun langsung ya perkaya dari segala lini gitu loh. Gaya cara mainnya. Justru malahan sekarang ini banyak menurut saya sih, saya nggak ingat platformnya itu, banyak sekali platform yang sekarang ini khusus untuk grosiran. Oh ya? Iya. Contoh? Ya misalnya kalau nggak salah itu apa ya, Gudang Ada misalnya ya. Dulu apa ada beberapa lah ya, saya nggak tahu Gudang Ada masih ada atau tidak. Iya. Tapi artinya apa? Intinya adalah relevansi dari cara kita berbisnis sekarang memang sudah tidak sama lagi dengan dulu. Tetapi misalnya tadi itu, kalau mereka berjualan grosiran berarti dia harus mencari cara jualan grosiran tapi ala zaman sekarang kan gitu ya. Nah, kan ini itu dia. Ini dapat nih. Bener. Paham. Jadi bukan menstop yang live itu untuk siapa sih sebetulnya kan itu pertanyaan saya. Setahu saya yang live itu kan untuk yang eceran sih. Kecuali kalau ada permainan di belakangnya gitu ya. Atau pedagang juga yang nonton gimana? Bisa? Ya, pedagang yang nonton lalu suruh beli di situ. Iya kan bisa. Bisa nggak gitu ya? Ya nggak tahu gua itu. Iya. Oke, nah inilah perubahan-perubahan dan bedanya dulu waktu Pak Budi mimpin Coca-Cola gitu ya. Di zaman sekarang artinya ini juga berpengaruh nggak? Tadi kan juga ada kan meeting di Coca-Cola pagi-pagi tadi kan event ya. Betul. Apa hasil meetingnya? Boleh dibocorin nggak secara internal? Misal benar-benar taunya mereka ngasih report tentang benar-benar sekarang ada mengalami penurunan nih. Berbeda dari behavior yang zaman dulu tuh, sekarang tuh konsumen tuh lagi begini. Nah, itu saya boleh dapat nggak obrolannya? Saya di dalam insight yang saya berikan. Jadi saya diundang itu sebetulnya untuk memberikan insight lah. Karena mereka bukan orang yang sombong yang merasa nggak perlu insight orang lain. Jadi setiap tahun mereka melakukan itu biasanya. Dan kali ini diundang saya juga ada beberapa supplier mungkin ya, stakeholders lain untuk ya itulah gunanya itu untuk mengkritik mereka, memberi masukan mereka. Apa sih misalnya yang perlu kita perbaiki. Dan kena dampaknya juga Coca-Cola? Ya, jadi artinya mau dampak atau tidak kalau menurut saya sih ya kita terus harus improve toh. Kalaupun kita sudah baik, kita harus lebih baik lagi dari yang baik tadi itu kan gitu. Nah, saya merasa bahwa ya tadi itu salah satu misalnya ya ini karena ini secara umum ya pendapat saya secara umum. Jadi saya nggak masalah juga share di sini. Saya merasa bahwa kedekatan antara brandnya ya Coca-Cola itu dengan konsumen sekarang ini tidak seperti dulu misalnya contohnya gitu ya. Dulu dan sekarang coba kita mainkan dua generasi ini. Dulu gimana cara optimasi Coca-Cola untuk ke konsumen? Ya, jadi saya merasa bahwa gini, kalau zaman saya dulunya itu excitement-nya itu ya, engagement dan excitement dengan konsumen itu jauh lebih nyata gitu ya, dengan aktivasi dari misalnya marketing programnya. Nah, makanya saya bilang sama mereka juga, saya nggak tahu apa yang dilakukan sekarang karena saya nggak mau mantau terus dong apa yang mereka lakukan. Tapi feel saya merasa karena saya tetap ya pernah kerja di situ, jadi ujung-ujungnya saya juga follow juga ya sebetulnya apa yang ingin mereka lakukan itu. Jadi saya merasa itu salah satunya. Jadi artinya apakah relevan nggak brand yang boleh dikatakan
nggak ada orang yang nggak kenal Coca-Cola kan gitu. Oh iya. Ya, di seluruh dunia. Tapi yang takutnya saya itu adalah apa? Kalau misalnya seperti Kodak yang saya selalu cerita di gold shop saya. Ya Kodak itu sama ratusan tahun juga bisnisnya, tapi tahun 2012 bangkrut kan gitu. Karena sudah tidak relevan lagi gitu. Siapa yang tidak kenal sampai sekarang pun juga orang tahu. Jadi sekedar dikenal saja nggak ada artinya. Kalau bisnisnya juga sudah tidak ada lagi kan itu. Wah keren. Ya. Jadi itu maksudnya insight. Jadi artinya ketakutan saya. Dan ini bukan pelajaran untuk Coca-Cola saja. Sebetulnya adalah pelajaran untuk semua brand-brand besar. Jadi masalahnya kan masalah relevansi. Relevansi itu artinya apa? Dengan kondisi yang sekarang. Dengan konsumen yang sekarang. Konsumen yang paling besar apa? Milenial sama Gen Z itu yang paling besar tuh. Jadi kalau kita nggak memahami mereka lebih dalam dan kita nggak bisa engage dengan mereka, ya, maka kesulitan. Nah, saya kasih contoh, ya, Dulu zaman saya itu, kalau saya pulang kampung pada saat Lebaran, itu orang di setiap rumah itu pasti ada 3 produk yang membuat mereka bangga. Coca-Cola, Sprite, Fanta. Iya lagi. Bener. Iya lagi. Ya. Temennya Lebaran ya. Betul. Temennya Hari Raya ya. Karena selalu identik Coca-Cola itu dengan celebration, iya, fun, ya, happiness, gitu ya, kebersamaan, kan momennya kan itu. Nah, jadi dulu itu kalau saya pulang kampung, saya kalau pergi ke rumah misalnya ada 10 rumah, 8 rumah itu pasti ada Coca-Cola, Sprite, Fanta. Yang berapa liter tuh? Ya, ada yang 1 liter, ada liter. Juga yang kaleng, tapi itu membuat mereka proud. Iya. Bangga mereka menaruh di situ karena itu menaikkan gengsinya mereka. Untuk melayani tamu. Jadi kelihatan statusnya mereka. Iya betul. Siapa lu nih? Kalau lu sudah ada di mejanya itu, begitu tamu datang, itu statusnya beda. Kok bisa sih gara-gara waktu bawa Coca-Cola itu dengan strategi marketing dan lain sebagainya itu ngeblend atau paham betul konsumen itu bagaimana? Ya karena itu tadi itulah satu adalah aktivasinya sendiri tentunya dengan teman-teman di sistemnya Coca-Cola ya, memahami konsumen itu lebih dalam. Nah dulu memang, ini bukan problem sih sebetulnya. Misalnya contohnya kalau dulu tuh kami hanya fokus di bisnis yang berkarbonasi misalnya ya, sampai tahun berapa sebelum kita membeli Ades. Dan juga setelah itu keluar Fresh Tea-nya gitu misalnya. Loh, yang beli Ades, beli Fresh itu termasuk Anda yang Coca-Cola itu ya. Bawa Coca-Cola itu ada di situ, Anda masih di situ ya, Pak? Masih. Pada saat keluar Fresh Tea itu masih ada. Karena kita melihat bahwa minuman berkarbonasi ini kan pasti ada di kurva S-nya itu mungkin sudah mulai mature namanya, sudah mulai matang. Nah, sebelum matang tentunya kita harus mencari kategori baru. Nah, kategori baru yang paling besar waktu itu adalah ya tentunya di minuman itu adalah air mineral gitu, air mineral dalam kemasan. Nah rajanya Aqua kan waktu itu ya. Nah jadi yang dicari lah waktu itu siapa sih nomor 2-3-nya. Waktu itu zaman itu kalau nggak salah itu Ades sih kalau setahu saya, makanya Ades diakuisisi oleh Coca-Cola. Tetapi kemudian pada saat kita nomor 2 apa sih setelah air minuman air mineral misalnya yang paling besar di kategori minuman, teh kan gitu. Loh kenapa nggak Pak Budi waktu itu bawa Coca-Cola juga untuk beli Sosro? Ya sudah ada rencana waktu itu, tapi nggak. Ini bocoran loh guys. Oh iya gitu, udah ada Coca-Cola mau beli Sosro. Itu dulu ya keluarga mereka ya pasti nggak mau lah gitu ya. Mungkin keluarga Sosro family itu nggak mau. Karena waktu itu mereka memang rajanya ya susah. Jadi paling gampang tentunya untuk sebuah bisnis yang sebesar Coca-Cola itu ya akuisisi salah satu strategi yang mungkin mempercepat tentunya proses mereka masuk ke sebuah kategori baru dibandingkan membuat brand baru. Tapi kalau karena nggak bisa, barulah waktu itu Coca-Cola memutuskan buat Fresh Tea itu. Kalau enggak ya buat apa kita bikin sendiri kan gitu ya. Mendingan sudah ada. Ya pada saat itu saya nggak tahu itu keputusan yang lebih tinggi lah, artinya itu lebih strategik ya terhadap pengembangan kategori. Nah tapi intinya apa sih? Salah satunya fokus kan gitu. Pada saat kita fokus hanya di minuman berkarbonasi, jadi kategori yang kecil itu. Jadi energi kita, dana kita, dan segala macam itu fokus di situ. Nah makanya apalagi kampanyenya waktu itu menurut saya pas banget gitu. Nah sekarang kampanye yang sekarang ini saya nggak tahu ya, nanti saya nggak mau juga bahas ya, saya nggak mau berkritik. Silakan Anda kritisi aja Pak. Artinya ada yang salah sama Coca-Cola kampanye yang sekarang. Tapi kalau dulu misalnya kampanyenya Always Coca-Cola itu relevan banget dengan zamannya itu gitu. Karena setiap momen itu
ya harus ada Coca-Cola gitu. Iya. Momen-momen celebrationsnya, happiness. Jadi always di mana saja, kapan saja. Betul, dan video-video advertisingnya, strategi marketingnya Betul. itu dibuat kayak bener-bener lagi selebrasi keluarga atau teman-teman, Betul, Coca-Cola, ada makanya suaranya. nempel di lebaran apa segala macam ya. Artinya wow ya sedemikiannya ya, sehingga dia betul-betul bisa tumbuh waktu itu luar biasa tingginya untuk sebuah bisnis yang besar. Nah sekarang saya nggak tahu tentunya, makanya inilah insight-insight yang saya juga berikan. Mungkin key point yang ingin saya sampaikan juga untuk teman-teman yang tentu yang nonton ini bukan soal Coca-Colanya. Tadi poinnya adalah mau sebesar apapun bisnis kita, mau sehebat apapun brand kita dan segala macam, kalau kita nggak terus-menerus membangun relevansi terhadap zamannya dan konsumen kita, bisa-bisa nantinya kita juga akan ketinggalan atau ditinggalkan oleh konsumen kita. Saya tidak mengatakan Coca-Cola ditinggalkan, enggak, karena mereka masih ada, masih tumbuh gitu ya. Tentu mungkin nggak secepat dulu mungkin ya. Saya perkirakan ya, saya nggak punya datanya gitu ya. Tetapi begitu juga misalnya dengan Apple atau Nike yang segala macam. Kalau mereka nanti suatu saat sudah tidak relevan lagi, tiba-tiba muncul lagi brand yang baru yang menggantikan Apple, ya bisa juga, siapa tidak. Jadi sustainability yang kita ajarkan ke teman-teman, saya selalu mengatakan 3 kata yang selalu saya sampaikan adalah sustainability, profitability, dan growing. Jadi untuk sustainable kita harus punya profit agar bisa kita tumbuh dan terus bertumbuh sepanjang masa, ratusan tahun kalau perlu. Nah itu yang pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan sih. Dan itu untuk teman-teman yang tentunya berbisnis. Jadi termasuk tadi itu soal cerita kita Tanah Abang dan soal itu kan masalah relevansi. Kalau kita nggak mau relevan dengan kita nggak mau upgrade juga skills kita, pengetahuan kita, tools, alat yang kita gunakan untuk berbisnis, ya ketinggalan. Mau minta proteksi terus dari pemerintah ya. Gimana? Masa selalu berlindung di bawah payung atau di bawah ketek regulasi mulu ya. Tapi ini menarik Pak Budi. Tadi saya mendapatkan 2 aspek dari yang Anda jelaskan tadi barusan, keren banget Masya Allah. Yaitu yang pertama terkait relevansi. Dan yang kedua terkait konsumtif. Nah, dari relevansi akhirnya ada konsumtif atau konsumen yang bernama makhluk yang konsumtif itu yang terbesar adalah milenial dan Gen Z. Nah, kita kerucutin ya. Berarti sekarang pembahasan 2 aspek ini adalah satu mengenai relevansi, yang kedua mengenai generasi yang bernama milenial atau Gen Z. Apakah Tanah Abang ini mungkin turunnya atau mungkin hancurnya dalam tanda kutip ini adalah gara-gara tidak relevan, gara-gara yang namanya generasi milenial dan Gen Z udah lagi nggak mau ke Tanah Abang? Contoh, apakah di sini ada disrupsi yang namanya generasi? Ngapain lagi Gen Z sama milenial ke Tanah Abang? Berarti yang harus diperbaiki nggak cuma sekedar teman-teman kita di Tanah Abang mungkin adaptif atau gimana caranya dia relevan sama konsumen. Berarti juga gaya-gaya mainnya, mungkin visualnya, tempat nongkrongnya berarti udah nggak relevan juga dong terhadap milenial dan Gen Z. Ya terlalu oldish, jadul misalnya. Ngapain milenial sama Gen Z main ke Tanah Abang? Terus harus dirubah gitu, apa dikasih apa skate park gitu, dikasih kafe gitu, gimana sih Pak? Ini nggak ngaruh nggak? Ada korelasinya nggak antara konsumtif tadi yang dimaksud dengan gaya nongkrongnya mungkin udah nggak lagi sejadul itu, dikasih apa kek? Perlu nggak? Betul. Secara umum perlu banget. Perlu banget kita memahami behavior dari konsumen kita, terutama yang Gen Z sama milenial, karena itu yang paling besar kan ya. Oke. Nah, relevansi dari saya itu salah satunya tentunya yang akan saya coba lihat kan tadi itu misalnya Tanah Abang. Dari dulu pun saya nggak yakin bahwa anak-anak milenial dan Gen Z itu datangnya ke Tanah Abang. Nah, kan? Karena ya tadi itu saya kok masih yakin bahwa Tanah Abang itu mungkin mayoritas dari bisnisnya itu adalah B2B dan grosiran. Jadi bukan eceran. Kalau eceran orang datang ke situ kan gitu ya. Nah mungkin ada sebagian lah. Nah jadi untuk yang sebagian yang eceran inilah yang mungkin masuk yang dikatakan oleh Dery tadi itu, bahwa mungkin ya karena sudah tidak relevan dengan zamannya, cara mereka menjual juga sudah seperti itu, dan offline dan online ini kembali menjadi sebuah fenomena yang harus ditangkap oleh semua pemain kan gitu ya. Karena seperti yang saya bilang tadi itu, apapun yang dilakukan anak-anak sekarang itu hidupnya kan di sini nih. Nah, dunianya sekarang udah di sini nih. Jadi walaupun dia pergi offline pun dia akan cek harga di sini, dia lihat di sini. Anak saya juga seperti itu. Nah, jadi kalau kita nggak ada di sini,
ya habis kita. Mau kita cerita apapun gitu ya. Minimal berarti dari akun IG yang dibangun. Betul. Berarti kalau grosiran harus tetap ada akun IG-nya. Menurut saya tuh harus ada digital presence-nya. Jadi Ah. saya nggak tahu yang cocok tuh apakah itu Instagram, di Facebook, atau misalnya di TikTok. Minimal untuk mengkomunikasikan misalnya ya. Oke. Siapa kita. Karena ujung-ujungnya orang kan cari misalnya ya. Iya, Zaman iya. sekarang kan dicari lah. Either lewat IG, TikTok, Facebook, dan lewat Google. Nah kalau kita nggak ada di situ, orang bagaimana coba zaman sekarang? Nah jadi relevansinya itu adalah memang iya sih dari offline itu dan online itu memang kita harus belajar ya untuk teman-teman yang masih sangat tradisional. Makanya pemerintah juga saya mendukung sangat begitu pemerintah yang namanya onboarding ya UMKM misalnya berapa juta misalnya untuk digitalisasi. Itu bagus, itu program yang harus sangat-sangat didukung menurut saya. Ya. Nah, jadi tapi kan nggak bisa hanya pemerintah yang memaksakan kalau kita sendiri nggak ada niat untuk mau berubah gitu. Tuh balik lagi. Catat teman-teman deh. Dari kitanya sendiri niat berubah atau adaptif. Ya. Mau kondisinya kayak gini ya silakan cocokkan sama marketnya. Betul. Oke, grosiran, iya grosiran. Bukan berarti di sini harus teman-teman hilangkan grosiran yuk kita pindah ke ecer semua Tanah Abang ya nggak gitu juga. Ya, tapi grosiran yang modern dan relevan terhadap masa sekarang Wah, kan gitu jadinya. keren. Itu penting tuh. Jadi mungkin cara-caranya ya silakan dicek. Betul. Apa kebiasaan-kebiasaan yang mereka zaman sekarang meskipun dia juga belinya secara grosir. Betul. Nah, biar tepat ngefit gitu loh, kawin gitu sama market. Betul. Tapi gini Pak Budi, ada juga fenomenal di Tanah Abang, masih kita bahas di kasus ini dan juga saya coba kawinkan dengan pengalaman Anda Pak Budi lintas generasi yang udah bisa dibilang ya pengalamannya luar biasa gitu ya. Terkait dalam harga. Banyak mereka juga teriak-teriak mengenai sisi operation atau substansinya dulu deh. Misalkan yang namanya pabrik jualan ke end user. Ya. Kita nggak usah ngomong dulu deh mengenai impor harganya begini. Kemarin juga Pak Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan juga sudah mampir ke sini. Oke. Beliau membawa kabar gembira terkait untuk yang impor dibatasi dia bisa jual nggak boleh turun dari $100 Ya. dengan kurs yang bisa dibilang 15.000 artinya 1,5 juta. Ya. Jadi nggak ada lagi cerita tentang beli sepatu harga 20.000, Ya. beli sepatu harga 70.000 yang mungkin susah bersaingnya. Ya. Itu kita nggak lagi bahas dulu teman-teman. Nanti mungkin kalau memang ada waktu kita bahas. Tapi yang mau dititik beratkan adalah ketika harganya pada murah-murah. Even itu lokal. Ya. Even itu lokal. Ya. Katanya nggak usah sibuk ngurusin luar tapi pabrik bisa langsung jualan. Ya. Pusat jualan. Ya. Terus kami ngambil dari reseller, kami jadi reseller belanja di Tanah Abang untuk dijual. Ya. Tapi yang di Tanah Abang atau yang secara grosiran ya bisa langsung jualan ke end user. Ya. Nah, solusi banting harga, Ya. solusi nurunin harga, apa segala macam ini menjadi satu upaya untuk naikin omset nggak sih, Pak Budi? Iya sih. Jadi kalau kita cerita pricing strategy tentunya harus ada objektifnya apa sih sebetulnya. Oke. Ya. Misalnya kalau objektifnya itu adalah untuk menambah volume dari penjualan kita, berarti strateginya berbeda. Oke. Bisa juga hanya sekedar penetration awal karena kita baru masuk di pasar itu, maka strateginya juga berbeda. Ada juga yang sebetulnya hanya untuk clearance, misalnya gudang kita sudah terlalu banyak, inventorinya, ada lagi pricing strategy. Jadi sebetulnya strategi pricing itu sendiri macam-macam, tergantung objektifnya. Tapi kembali yang paling penting itu adalah sebetulnya adalah di ujungnya si konsumen itu sebetulnya seberapa sih yang wajarnya harga yang untuk mereka ya membeli sebuah produk dengan value yang mereka anggap cocok dengan harganya. Itu yang penting dulu di ujungnya. Oke. Nah, baru ditarik ke belakang. Nah, ke belakang itu bagaimana nih marginnya kita? Kan itu ceritanya tadi itu. Nah, karena kita kebanyakan kebalik nih caranya kita membuat pricing. Oke. Terutama UMKM nih. Gue punya HPP misalnya 1.000. Nah, udah tahu 1.000 nih. Nah, gue kali 5 gitu ya. Dia jual 5. Nah, makanya tradisinya begitu ya. Ya, kali 5 atau 4 gitu ya. Jadi caranya begitu aja. Karena apa? Kalau saya itu shock tuh, gede banget marginnya. Tapi zaman sekarang karena mereka hanya berpikir bahwa kalau gue harus jualan reseller, gue harus kasih 30% ke reseller kan gitu. Zaman saya dulu nggak ada itu distributor saya dapat 30%. Paling 7%, 5% itu udah hebat itu. Ya. Karena tugasnya si distributor itu adalah membuat ya produk itu available dan ada pada saat si konsumen mau membeli. Itu sebetulnya tugasnya, mendistribusikan ke retail-retailnya. Tapi zaman sekarang beda.
caranya mereka membuat produk adalah dia bawa produk ya. Kemudian setelah itu dicari reseller supaya cepat gitu ya. Kemudian resellernya nggak kasih margin yang besar gitu ya. Sehingga harganya sebetulnya menurut saya tidak affordable kalau kita hitung-hitung sebetulnya. Oke. Jadi harganya misalnya harusnya dari 1.000 APP-nya katakanlah dinaikkan misalnya 2 kalinya 2.000, tapi sekarang dijual 5.000. Kenapa? Nanti baru didiskon lah ini. Jadi permainannya seperti itu kalau saya melihatnya gitu. Ngejar biar si pusat atau prinsipal atau si pabrik juga tetap dapat angka yang sehat. Betul. Karena kan udah gua kasih 30%, ya berarti gua harus dapat berapa lagi nih? Betul. Masa dia lebih kaya daripada gua, mau nggak mau gua naikin lagi. Betul. Jadi akhirnya nggak reasonable, banyak sekali saya lihat produk-produk itu harganya nggak reasonable menurut saya terhadap value-nya ya, nilai dari Oke. Jadi kalau bukan diturunin harganya tapi value-nya dinaikin, di added, bisa aja agar bisa jual harga lebih tinggi. Betul. Strategi jual harga lebih tinggi gimana Pak Budi menurut pengalaman Anda, Pak? Sebetulnya kan harga lebih tinggi itu kan sebetulnya adalah relatif ya. Ya. Bagi orang yang tepat pasarnya, kita jual Ferrari harga 8M, harganya pas. Tapi untuk orang yang marketnya bukan Ferrari, marketnya Avanza, itu harganya mahal banget. Iya, kan, betul, gitu ya. betul. Jadi relatif. Jadi artinya apa? Untuk harga, jadi misalnya gini, kalau untuk kita menjual sebuah produk yang secara dipersepsikan harganya 100 oleh konsumen, lalu kita membuat entah itu kualitasnya, entah apapun, sehingga value-nya terasa, harganya di 150. Tapi yang dia bayar 100. Nah itu menjadi harganya murah. Nah biasanya harga yang murah itu dalam arti bukan murahan ya, value for money itu dia. Itu yang value for money. Value for money adalah harganya itu lebih rendah dibandingkan value yang diberikan kepada konsumennya. Nah kalau itu yang terjadi biasanya itulah produk-produk yang laku. Nah jadi artinya apa? Tergantung pasarnya kita, harganya itu mau ditaruh di mana, kan gitu. Value apa Pak kira-kira yang buat bikin produk ini nih, teman-teman kalau jual misalkan ribet saingan sama orang-orang yang di kubangan perang harga nih, sehingga ya dia pengen udahlah gue ribet lah, gue mainnya bisa jual harga atas deh. Ya oke lah, bukan atas banget ya, tapi yang penting ini ngejauhin dari perang harga nih. Apa kira-kira buat teman-teman UKM nih yang memang harus mereka optimasi Pak? Ya jadi karena UKM juga nggak punya dana tentunya untuk melakukan research. Paling gampang untuk mereka itu adalah melihat kompetitor tuh. Nah celakanya kompetitor itu juga buta gitu. Jadi kayak buta menuntun orang buta jadinya. Waduh, takutnya kan gitu. Makin kemana-mana arahnya jadi, tuh ya. Jadi mereka juga pasang harga ya nggak tahu juga apakah ini tepat atau tidak kan itu. Nah itu satu kekhawatiran saya. Tapi kalau mau lebih gampang adalah mungkin simple survey. Biasanya kami pun juga dulu sebelum kita mau launching itu untuk menetapkan pricing strategi yang tepat itu kita melakukan semacam pricing strategi surveinya lah ya. Jadi mungkin biasanya kita survei ke beberapa orang ya yang cocok dengan pasarnya kita. Kita ceritakan produk kita apa, konsepnya bagaimana gitu ya, bentuknya seperti ini. Jadi misalnya saya bawa nih ini tumbler loh. Tumbler ini terdiri dari dua ini, kemudian ini sebetulnya dari bambu sehingga sustainability-nya bagus, tidak merusak alam. Ini tulisannya ini saya ceritain lah semuanya. Dan ini kalau Derry pakai ini itu merasa bangga banget ya karena Derry menjadi orang yang ikut menyelamatkan planet ini. Diceritain nih. Nah, nanti saya mungkin akan tanya misalnya, oke, untuk Derry kira-kira Derry mau beli nggak produk yang seperti ini misalnya? Kalau Derry bilang, oke, saya mau beli, kira-kira rentang harga berapa nih Derry mau membeli ini? Lalu Derry bilang, oke, mungkin saya mau beli ini 200.000 sampai 400.000. Nah, itulah rentang value-nya ini. Ya, di matanya Derry sebagai konsumennya. Berarti penting juga ya fokus group discussion gitu ya? Kalau menurut saya itu penting gitu. Karena kalau nggak dari mana kita nah cuma basisnya memang akhirnya teman-teman kan nggak punya waktu nih. Jadi paling gampang adalah HPP gue 1.000, gue naikkan aja 5 kali. Iya, betul. 5 kali atau kaldu ya, kali 2 ya. Rumus kaldu. Terserah itu bisa diterima oleh konsumen atau tidak. Yang penting gue cuan kan itu. Balik lagi tuh ya. Artinya kita nggak tahu dong. Konsumen kita kayak gimana, nggak deket dong ya. Betul. Sehingga itulah akibatnya tadi itu akhirnya berubah-ubah toh karena nggak cocok dengan ini, akhirnya turunkan harga, habis itu kasih diskon lagi karena dari awal pun kita nggak paham sebetulnya berapa sih
tingkat kesediaan konsumen mau beli produk yang Anda tawarkan itu. Gila. Kan itu sebetulnya. Pricing aja ada strateginya teman-teman nih. Panjang ceritanya. Panjang. Kalau dibahas di sini semua nih, kayaknya saya rasa alumni dari Smart Business Map kayaknya. Iya, udah paham itu. Udah paham kayaknya ya. Alumni SBM kayaknya pada paham nih teman-teman nih beliau. Berapa total, Pak? Ya, yang udah pada daftar lu ikutan workshopnya Pak Budi? Oh, ada banyak ini. Berapa kita kira-kira? ada di Januari nantinya. Ada tuh ya. Nanti kita bahas ya teman-teman ya. Ini intermezzo aja sih. Ya kalau mau ngintip-ngintip di deskripsi juga boleh. Boleh. Iya. Tapi intinya ternyata UMKM tuh masalahnya banyak ya Pak ya. Nggak cuma sekedar harga, nggak cuma sekedar grosir, ecer gitu. Apalagi dengan zaman-zaman seperti ini nih. Waduh, saya jadi mengingat bahwa yang namanya Blok M Plaza. Ya. Nah, ini Jakarta Selatan dan sekitarnya kayaknya tahu nih ya. Kayaknya apakah ini juga ketolong ada yang namanya traffic dari MRT ya? Bagaimana ya, Pak ya? Betul. Coba kalau kita misalkan lihat Blok M Plaza zaman sekarang yang memang gayanya pun juga tidak lagi relevan dengan market yang besar, konsumtif yang dinamakan Gen Z atau milenial. Tanpa ada MRT, koreksi kalau saya salah. Kayaknya akan tumbang juga Pak, karena memang kebetulan MRT di situ, mereka mungkin mau ngopi turun bentar, ya ada Blok M Plaza nih, mereka pengen coba untuk ya meeting ketemu sama klien, anak-anak startup apa segala macam, ketolong kayaknya Pak. Apa saya salah Pak ya? Enggak sama sekali. Jadi, soalnya itu ngaruh juga tuh. Kalau kita melihat fenomena dari retail bisnis ya, itu kan retail bisnis ya, mall itu ya, dan segala macam. Jadi yang menurut saya sih dari kacamata saya melihatnya yang bertahan itu lebih ke misalnya seperti minimarket, Alfa, Indo atau yang independen itu yang lebih bisa survive zaman sekarang. Nah, Transmart kenapa? Ya makanya goyang? Turun, Hero dan segala macam. Kenapa Giant gitu. Karena masalahnya tadi itu dulu dia tumbuh karena shopping behavior. Dia yang retail store ini akan mengikuti shopping behavior dari orang. Nah, jadi formatnya misalnya ada hypermarket. Dulu masalah ada Makro, ingat nggak? Iya, Makro tahu. Makro itu diambil oleh Lotte. Makro itu kan sebetulnya modern grosir. Grosir modern. Cuman dia masuk ke Indonesia menurut pengamatan saya pribadi ya, tentunya benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi pada saat itu modern grosir itu belum bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Apalagi waktu itu setahu saya misalnya mereka menjualnya itu harganya itu yang tertulis itu sebelum PPN. Pada saat mereka bayar di kasir ditambah PPN sehingga banyak konsumen merasa tertipu gitu. Padahal kalau di luar sana, di luar negeri itu, kalau saya belanja misalnya di Amerika, di Eropa, saya sudah tahu misalnya harga 100 itu pasti nanti di kasir lebih dari 100. Karena ada sales tax-nya di situ. Oke. Tapi di Indonesia kan enggak. Indonesia biasanya pokoknya gue lihat ada harga 100, gue harus bayar 100 itu. Nah, itu aja sudah tidak memahami sebetulnya konsumen Indonesia. Wah, keren. Kan Customer behavior, keren. Customer behavior kan. Nah, itu satu. Format hypermart itu adalah sebetulnya dulunya kan ada supermarket aja. Nah, supermarket itu ada tuh kenapa? Karena one stop solution tuh dulunya. Nah, makanya ada semuanya daripada lu beli satu di sini, buah di sini, ini segala macam, ada nih supermarket. Nah, lama-lama kebutuhan supermarket itu menjadi berbeda karena shopping behavior yang berbeda. Maka keluarlah misalnya hypermart yang besar-besar itu. Ya hypermart lah namanya, Lotte yang besar-besar, yang jauh. Karena ada behavior dulunya adalah tempat orang sekali sebulan pada saat gajian belanja bulanannya itu sambil bawa anak-anak jadi tempat refreshing. Karena ada AC-nya. AC-nya, kadang-kadang ada tempat mainnya dan segala macamnya kan gitu. Dan kalau mereka belanja bulanan di sana, maka format dari apa yang dijual pun juga untuk yang bulanan. Beda dengan minimarket. Minimarket kenapa dia harus banyak? Karena dia shopping behaviornya adalah orang yang untuk harian. Oh iya bener, nggak mungkin cuma beli susu, shampoo, langsung ke hypermarket ya atau supermarket ya, pasti ke dekat kan itu. Coba bedanya misalnya, kalau mau beli yang 25 kilo beras, nggak mungkin ada di minimarket, di Indomaret nggak ada, paling 5 kilo. Karena kalau orang mau beli yang 25 kilo, ngapain saya beli di minimarket? Harganya pasti lebih mahal. Mending saya pergi ke hypermarket. Karena di situ belanja bulanannya, harganya biasanya relatif lebih murah. Tapi kalau yang belanja mendadak itu di minimarket, makanya minimarket itu harus banyak jumlahnya, harus mendekatkan diri ke konsumennya. Tapi cara belanjanya pasti dalam format-format yang kecil, karena itu adalah yang emergency. Jadi
retail store itu sendiri juga mengikuti perkembangan zaman. Nah sekarang kalau dilihat, ya yang nama supermarket itu survivalnya sudah susah, kecuali kalau formatnya bisa dirubah, saya nggak tahu ya seperti apa, Transmart dan segala macam. Yang bisa survive adalah minimarket. Kenapa? Karena minimarket itu sebetulnya bukan modern market. Sebetulnya adalah campuran antara gaya lama warung, tapi dimodernisir itu aja. Lebih nyaman. Iya, balik lagi relevansi rumah, ya. Ya itu. Dekat rumah ya. Dan juga lebih nyaman orang ya, yang tadi makanya kalau dia pergi ke warung belanja yang jorok, kotor, nggak ada AC-nya, ya mending saya ke minimarket. Iya, mirip-mirip harganya juga gitu. Betul. Nah, terus kenapa mereka kan jadinya kan pada ke minimarket? Oke, itu alasannya. Terus belanja bulanannya di mana? Kan nggak mungkin di situ. Apa gara-gara behavior baru yang namanya marketplace, akhirnya mereka juga belanja bulanannya di situ? Bisa ada, tetapi tetap akan ada menurut saya ya. Jadi seperti saya lah, pengalaman pribadi saya, yang bulanan pun tetap ada. Tapi tidak lagi seperti dulu. Itu yang maksud saya tadi. Jadi ini juga banyak pengaruhnya sebetulnya terhadap misalnya kalau tadi itu ada orang yang belanja bulanan, mungkin sekarang karena kondisi ekonomi mungkin, karena mungkin dari sisi keuangannya, maka yang bulanan itu terlalu besar sekaligus mengeluarkannya. Sehingga mungkin mereka pecah-pecah. Nah kalau pecah-pecah kecil, artinya lebih relevan untuk dia masuknya ke minimarket dibandingkan misalnya dia pergi yang bulanannya itu. Jadi yang bulanan tetap ada, tapi mungkin tidak sebanyak yang dulu lagi gitu. Dahsyat Pak Budi ya. Ini mengenal konsumen atau customer behavior itu sekarang juga ikut-ikutan berubah. Betul. Jadi buat pemilik brand atau mungkin pebisnis, pedagang dan lain sebagainya, ini zaman udah berubah, guys. Melek coba ya. Jangan-jangan mungkin kita udah paksakan pakai pola A, sementara udah tidak relevan lagi nih. Betul. Nah itu juga mungkin saya mau masuk sini. Kalau itu kita cerita offline, sebetulnya sama konsepnya dengan yang online. Artinya masing-masing marketplace dan platform itu punya peran yang berbeda-beda mungkin. Ya, kalau orang mau beli yang seperti ini, perginya ke platform ini. Nah, disitulah sekarang ini akhirnya terjadi istilahnya itu yang tadinya platformnya hanya untuk komunikasi, sosial media dan interaksi, akhirnya menjadi platform yang bukan hanya soal komunikasi dan interaksi, tapi juga bisa jualan. Nah, sebetulnya fenomena ini adalah mengikuti sebetulnya perubahan behavior konsumen. Jadi itulah makanya saya bilang tuh untuk melarang sosial media dan segala macam itu untuk mau berubah karena dia mengikuti seleranya konsumen, rasanya akan sulit gitu ya. Rasanya akan sulit. Yang perlu saya rasakan adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan kemampuan pebisnis kita menggunakan itu. Kalau soal impor ya harus dibatasi, itu saya setuju banget misalnya ya, memproteksi yang itu, tapi jangan memproteksi itu hanya yang akan membuat kita manja. Nah itu yang tidak, saya terus terang tidak akan setuju gitu. Ya jadi kalau kemarin saya sempat bahas di sosmed saya itu, kenapa sih kita harus berlindung di bawah ketek payung yang bernama regulasi? Betul. Ya kan, atau pemerintah tuh seakan-akan dipaksa untuk turun drastis, tapi sementara UKM nggak pengen naik. Betul. Kalau kemarin saya sempat ngomong di sosmed saya, kenapa sih yang namanya ketemu di tengah itu baru fair? Betul. Pemerintah nggak turun drastis, tapi pemerintah turun. Betul. UKM juga naik, jadi ketemu tuh. Betul. Itu gimana Pak ya? Mengedukasi mereka agar ada satu kemauan tuh, keinginan untuk kayak ya udah deh, gue juga pengen berkembang nih. Ya udah deh, apakah gara-gara mungkin ada dia pengen masukin ke dalam workshop, dia daftar, taunya mungkin dia nggak bisa mencerna lebih dalam sih pematerinya, atau mungkin dia mau belajar tapi nyatanya mungkin kayaknya gue nggak dapet dari ini, ujung-ujungnya penjual udah lagi nih yang bermain. Ya karena banyak banget sekarang di eranya online course, offline course itu. Betul. Jadinya akhirnya minat baca, minat belajar rendah. Gimana sih Pak Budi? Ya sebetulnya kembali ke karakter dan sikap kita masing-masing. Kemarin saya baru beli 4 buku gitu ya, yang saya sudah siapkan tuh baca. Dulu saya setiap minggu tuh baca 2 buku. Dan saya tetap suka buku konvensional ya, nggak tahu feel-nya beda ya. Iya betul. Beda aja daripada saya scrolling gitu ya. Itu preferensi lah.
Tapi intinya adalah keinginan kita untuk mau belajar itu bagi saya belajar itu kan banyak ya, platformnya banyak, caranya banyak, mau yang free mau berbayar. Tapi sebetulnya intinya adalah mau nggak kita belajar untuk menjadi relevan terus sepanjang masa sehingga kita tidak perlu sebetulnya ngomel-ngomel ke pemerintah mengatakan oh harus begini harus begini. Ah, keren. Itu satu. Yang kedua, banyak juga orang yang mengkritik saya di Instagram saya mengatakan, oh kan tapi di Cina itu kan bisa di stop ininya Instagramnya. Kalau di Amerika mau di ban misalnya TikToknya dan segala macam. Iya sih, ya kan itu. Tapi mereka kan punya alternatif kan gitu ya. Ya kan itu. Ya, mau ditutup juga akan ada yang baru lagi nggak sih? Iya, bisa juga. Caranya lain. Tapi Cina misalnya Google nggak bisa masuk, dia punya yang pengganti Google. Instagramnya nggak ada pengganti Instagramnya. Iya. WhatsAppnya ada WeChatnya mereka, kan gitu ya. Iya. Kita ada nggak kan itu? Itu pertanyaannya kan itu. Jadi bukan hanya sekedar menutup saja. Kan? Mereka ada yang ngomong katanya, Kaskus aja kalau gitu, kita kencengin lagi Kaskus. Kaskus ayo dong, kita kalahin TikTok gitu ya. Jadi ngelempar-lempar ke orang gitu, itu dibenarkan juga nggak sih Pak Budi atau gimana ya? Iya boleh kalau itu menjadi sebuah solusi gitu. Tapi kalau enggak, Kaskus menurut saya sudah eranya sudah beda ya. Kecuali kalau mereka bertransformasi, saya nggak tahu masih ada atau tidak. Iya. Zaman dulu banget ya. Ya, jadi itu sih mungkin salah satu yang pesannya saya itu jangan pernah kita mau tentunya ketinggalan. Belajar itu adalah pilihan kita. Dan pilihan itu adalah boleh saja kita mau belajar yang berbayar atau tidak, mau baca buku sendiri atau tidak. Tapi kalau tidak mau relevan lagi, ya berarti kita akan menjadi bisnis yang akan mati dengan sendirinya karena kita tidak relevan lagi dengan zamannya. Waduh, kayak Pepsi nih. Jangan-jangan kayak Pepsi nih. Nah, ini sesuai dengan tadi di awal sempat saya singgung nih, Pak Budi. Pepsi kan juga hengkang dari Indonesia 3-4 tahun yang lalu. Katanya ada yang bilang ini penyebabnya gara-gara junior-junior Anda yang sudah Anda doktrinisasi dalam arti positif berhasil. Bibit-bibitan Anda nih kayaknya nih. Ujung-ujungnya Pepsi, udah deh gue gak bisa deh lawan Coca-Cola deh. Semua gara-gara Pak Budi nih kayaknya nih. Misalnya gitu kan. Atau gimana nih Pak? Terus sekalian nih kita bahas. Yang namanya Coca-Cola itu kan bisa dibilang sekarang sendirian. Tapi tadi Anda bilang bahwa iya sendirian malah saya gak setuju. Lah kan akhirnya mendominasi pasar. Keren dong. Enggak keren. Kok gak keren? Lah kan market share-nya kan dia sendiri. Gimana gak keren itu? Gimana maksudnya coba? Oke. Balik dulu soal Pepsi. Pepsi dulu ya. Oke. Ya. Boleh deketan Pak dikit. Oke. Saya enggak ini ya. Artinya gini. Kalau soal hengkang atau tidak itu kan keputusan strategik dari manajemen mereka. Nah, yang sudah pasti dari zaman saya dulu pun sebetulnya mereka sulit sekali berkembang dan market share mereka memang sangat kecil. Pepsi ini. Ya Pepsi ya gitu ya. Nah, ya tentunya apalagi kita juga mungkin ya dari sisi semuanya lah, infrastrukturnya kita, timnya segala macam ya jauh lebih dominan lah ya. Sampai-sampai ya kita selalu dulu tuh joke-nya adalah karena kalau nggak salah saya itu Pizza Hut itu misalnya itu kan miliknya Pepsi gitu. Tetapi pizza itu jual Coca-Cola kan gitu ya. Kalau saya kan anti banget tuh. Masa kita jualan Honda tapi naik Yamaha sih. Iya. Wah, ditusuk dari belakang gitu. Ya tapi kan nggak ada pilihan toh, misalnya kan gitu. Ya karena kalau jual, mohon maaf ya, kalau jual Pepsi saat itu memang konsumennya juga nggak lagi butuh itu dan ngaruh ke revenue, mending gue jual Coca-Cola tapi demand-nya tinggi. Betul. Dan juga mereka nggak punya kemampuan sebetulnya dari sisi infrastruktur dan segala macamnya. Nah, tapi yang lebih penting sebetulnya adalah ya saya nggak mau tahu ya mereka punya partner di sini tentunya. Nah, apapun yang terjadi antara mereka dengan partnernya itu ya itu urusannya mereka. Tapi yang sudah pasti adalah tidak ada support, mungkin juga tidak ada resources yang bisa tentunya mengalahkan Coca-Cola. Nah, masuk kita artinya Coca-Cola boleh dikatakan hampir sendirian. Kalaupun ada produk-produk impor lah yang dimasukkan segala macam, ada Big Cola dan segala macam. Saya nggak suka itu terus aja. Nggak sukanya gimana, Pak? Nggak suka. Karena apa? Ya, contohnya kan gini ya, jadi kalau kita misalnya sendirian, ya, katakanlah kita menguasai 100% pasar itu market share kita, tapi nilainya hanya 1 triliun. Oke, kita nguasain semuanya. Nilainya kita punya sales kita 1 triliun. Oke. Atau nilai market share kita 50% aja, nggak perlu 100%, tapi nilainya 50 triliun. Oh, secara nilai mah 50 triliun lah. Nah, itu dia. Jadi lebih bagus berdua toh, walaupun 50-50. Oke, nangkep. Tapi kan share-nya kita punya 100%. Ya.
Tapi 100% kan besarnya cuma 1T. Kenapa? Nah, karena apa? Karena yang mendidik, yang mengaktifasi, yang mengengage dengan konsumen di pasar tersebut hanya satu perusahaan. Babak belur ya. Belum dong. Artinya sendirian gini, ya. betul. Saya kasih contohnya aja. Misalnya katakanlah Coca-Cola misalnya mengeluarkan misalnya 500 miliar. Budget untuk marketing misalnya. Marketing setahun ya. Setahun misalnya. Sendirian Ya, 500 miliar. Oke. Nah, itulah dana yang digunakan untuk promosi, untuk edukasi konsumen, untuk mencoba memperbesar pasarnya. Oke. 500. Karena nggak ada saingan toh. Yes, iya. Berarti kerja sendiri toh. Oke. Tapi kalau ada misalnya Pepsi di situ, Pepsi mungkin akan mengeluarkan juga 500 miliar. Berarti sebetulnya yang jumlah dana yang dikeluarkan untuk mengedukasi pasarnya 1T. Bukan 500 M lagi. Paham. Nah, sehingga ya. istilahnya itu kita memperbesar kuenya kategori ini. Walaupun kita bagi, tapi kue yang kita bagi itu tetap lebih besar dibandingkan kita punya kue sendiri. Tetap dapat kuenya kecipratan, industri terbantukan naik, konsumen teredukasi juga dengan optimasi si brand-brand ini lewat advertising dan gaya marketingnya. Betul. Jadi itu intinya sebetulnya kenapa saya nggak terlalu happy tentunya dengan itu. Kecuali kalau kita produk monopoli ya, yang diwajibkan oleh pemerintah membeli semuanya. Beda gitu cerita ya. tuh. Iya. Tapi menarik ya Pak Budi. Artinya gini, kalau saya coba tafsir ya Pak ya. Dengan adanya budget 500 miliar misalnya untuk menghasilkan sekian gini nih, mengedukasi kan dia jor-joran tuh babak belur ya. Dapatnya tadi 1T. Ketimbang mungkin nggak nyampe 500 miliar, mungkin ya budget atau cost-nya itu lebih rendah, cost marketingnya, biaya produksinya. Tapi didukung sama brand-brand yang memang turut serta dalam membantu industri ini agar lebih berkembang, edukatif gitu kan, ngasih tahu ke konsumen gitu kan bahwa oh ini ada minuman karbonasi begini semua juga teriak tuh. Otomatis kan ya dengan edukasi awareness yang didapat sama konsumen, jadi lebih paham bahwa ada minuman karbonasi tinggal pilih aja, tapi minimal Coca-Cola juga dapat kuenya. Betul. Dari hasil itu. Nah, jadi marginnya lebih besar, lebih tebal gitu. Oh. Bisa banget. Tentunya ya kalau nggak perlu keluar 500, kenapa harus keluar 500? Nah, itu kan. Cost lagi, OPEX lagi. Iya gitu. Jadi itu sih sebetulnya yang kita lihat. Jadi sendirian tuh nggak bagus menurut saya. Tetapi ya kembali saya katakan ya untuk teman-teman juga tentunya jangan juga happy kita punya market share 100%. Karena 100% tadi itu ya kalau cuma 1T atau misalnya kita 100% kita menguasai di kota itu tapi cuma 10 M, mending kita berempat tapi kita dapat 30 M. Wah iya benar. Saya jadi ingat Pak, apakah kasusnya sama nih Pak dengan Uber? Waktu di sendirian di Indonesia akhirnya malah ya terlepas dari ada konspirasi katanya ada yang dibeli buat disuntik mati gitu ya. Tapi terlepas dari itu secara rasional Uber sendirian dulu awalnya tuh. Betul. Ya kan, wah berdarah-darah mungkin runway-nya atau mungkin apa ya bahan bakarnya udah mulai menipis. Akhirnya di penghujung sisa-sisa bahan bakarnya alias uangnya Uber udah nggak ada. Terus Gojek ngisi, Grab ngisi. Akhirnya mau nggak mau kan Uber dibeli sama Grab kan karena udah babak belur kan ujung-ujungnya hilang juga gitu ya. Tapi terlepas dari itu nih kayaknya nyambung nih Pak nih korelasi nih. Tentang adanya seperti ini. Akhirnya begitu rame jadi orang-orang teredukasi. Kasian Ubernya dong. Iya. Udah keluarin uang edukasi yang makannya orang lain. Wah. Anda cerdas sekali ya. Kita tukang masaknya tapi yang makan orang lain. Iya benar. Anda cerdas sekali Pak Budi, luar biasa pengalaman. Iya juga ya. Dia udah ngeluarin banyak. Iya dong. Udah berdarah tuh. Nah, habis itu yang makan siapa? Gojek sama Grab. Ini ada ilmunya guys. Oh ternyata kompetitif atau ya kompetitor penting juga. Tapi kan gimana Pak? Masa ngajak kompetitor pada masuk? Masa gitu? Ini ya, solusi coba. Secara tidak langsung kita sebetulnya mengajak gitu ya. Tapi maksud begitu tidak ada saingan? Secara langsung kan nggak mungkin lu Pepsi dong, ikut datang dong. Iya juga. Terus caranya? Nah, ya saya dengar Pepsi memang mau masuk lagi gitu. Apakah ini bagian dari? Iya betul. Tapi ya tentunya saya yakin orang Coca-Cola akan happy dengan masuk, walaupun mungkin masuknya strateginya apa saya nggak tahu ya. Tapi mereka nggak mungkin sebetulnya kalau menurut saya sih Indonesia ini terlalu penting di geobisnis politik di dunia ini. Karena kita populasi nomor 4, pertumbuhan yang stabil, pemerintah yang relatif stabil ya. Kemudian geografi kita berada di tempat yang luar biasa gitu ya.
Jadi terlalu penting negara ini untuk ditinggalkan oleh sebuah brand yang sebesar Pepsi kalau menurut saya. Jadi makanya saya nggak yakin mereka nggak akan kembali. Cuma mungkin lagi tarik nafas aja dulu, mikir-mikir ulang-ulang. Kemarin tuh gagalnya selama 30-40 tahun itu apa sih sebetulnya, mungkin dipelajari lagi. Nah mungkin setelah itu mungkin baru masuk mau attack nih, betul-betul perang mungkin. Iya benar. Dan juga kalau awalnya melihat bahwa di sini adalah ada sudut pandang yang lebih luas lagi tadi yang seperti Pak Budi katakan, ya harusnya dua-duanya menguntungkan nih. Harusnya dapat juga kuenya nih, harusnya sih gitu. Kalau saya sih happy. Ya, happy gitu. Happy. Balik lagi tadi, yang masak siapa, yang makan siapa. Keren, itu istilah Pak Budi keren banget. Yang masak ubar berdarah-darah ya kan, kasih minyak, kasih garam, ya kan, pakai chef yang luar biasa gitu kan, buang waktu, pang. Disuap mulut orang lain. Ya Allah. Tadinya market masih kayak, ini kalau saya di posisi konsumen, saya melihatnya gini, ojek online. Betul. Aduh ribet banget, gue harus yang biasa ke pangkalan, ya kan, atau pesan taksi pinggir jalan harus begini. Aduh, gue malas belajar lah. Goreng lagi sama Uber, bakar lagi. Pelan-pelan deh mulai membiasakan diri. Biasakan diri, tapi ribet nggak ngerti gue kecil-kecil. Udah lagu pinggir jalan lagi, digoreng, Gojek masuk, Grab masuk. Udah dia nggak kuat, babak belur, nikmatin. Itu dia. Edukasi toh. Wow, Pak kayak gini-gini sebenarnya dapat nggak sih Pak di SBM Bapak nih? Dapat ya Pak ya? Dapat. Ini bahkan belum seberapanya kali ya? Jadi malahan bagi saya di Smart Business Map itu lebih fundamentalnya. Jadi kedalaman dari belajarnya ya belum sedalam kalau kita mengambil satu-satunya. Oke. Tapi kenapa di 12 modul atau 12 pertanyaan di SBM itu kita bahas komprehensif dalam bentuk 3 modul itu kan karena keinginan kami juga baik di Business ID maupun saya sendiri dulunya adalah memberikan minimal dulu pemahaman fundamental bisnisnya dulu. Nah kalau kita sudah mulai paham bahwa bisnis itu tidak tergantung ke satu aspek saja sebetulnya sukses atau tidaknya, banyak aspek sebetulnya. Nah itulah 12 aspek yang saya bahas dengan lewat 12 pertanyaan itu. Nah kalau kita misalnya sudah memahami itu, nah silakan perdalam. Misalnya kita mau belajar finance, mau dengan Yuzak misalnya, kita mau belajar brand, siapa Pak B atau value creation dengan Pak Bas misalnya, atau dengan Dodi misalnya, atau siapa lagi misalnya operations misalnya ya, belajar dengan Mas Hadi misalnya, siapapun lah ya. Nah mau diperdalam silakan gitu ya, tapi basicnya itu dulu. Nah memang perlu pendalaman itu, tetapi membuat orang punya mindset bahwa bisnis itu ternyata cukup kompleks, tetapi bisa kita gunakan ilmu ini untuk mencoba mengaktifasi dan menjalankannya gitu. Itu SBM berarti bisa dibilang fundamental ya. Iya, jadi bangun rumah ya silakan Anda mau pakai rooftop atau nggak pakai rooftop, mau ngomong aja pilihan. Rumah juga nggak hancur juga kalau nggak ada rooftop sama pakai rooftop. Iya betul. Tapi yang bikin hancur adalah ketika nggak ada pondasinya. Iya, betul. Nah ini makanya di SBM ini yang paling penting adalah pondasi atau fundamentalnya Pak Budi ajarkan teman-teman semua ya. Betul. Nah di situ poinnya. Tapi nanti kalau ada muncul pertanyaan atau FAQ dari teman-teman semua, sekarang gini, berbicara mengenai fundamental, apakah iya dari lintas yang generasi zaman dulu sampai generasi yang digitalisasi TikTok dan kawan-kawan atau TikTok CS ini itu masih sama fundamentalnya? Nah ini memaknai fundamental ini sendiri itu seperti apa Pak? Apa jangan-jangan memang mau kayak gimana pun lintas generasi, tapi yang Anda tawarkan atau Anda ajarkan ke mereka semua ini memang ternyata fundamentalnya atau pondasinya ya bisa dipakai di mana-mana? Gimana Pak? Ya, jadi kalau yang namanya fundamental bagi saya secara umum ya ada yang tidak berubah banyak ya, tetap akan ada perubahan tapi tidak berubah banyak, tapi ada juga fundamentalnya itu yang betul-betul sudah berubah dibandingkan dulunya ya. Contohnya aja paling simpel saya sampaikan ke teman-teman kalau saya mengajarkan Smart Business Map itu. Dari zaman dulu pun saya nggak tahu kalau Nabi Adam dulu ada bisnisnya gitu. Setahu saya profit itu rumusnya satu aja, ada revenue omset dikurangi dengan biaya kita, kalau ada sisanya itu namanya profit. Betul. Kalau ada teori lain yang mengatakan yang berbeda dengan zaman sekarang dengan dulu, ya saya mau tahu gitu, saya pengen juga belajar gitu. Kayaknya memang dalilnya kayaknya itu aja. Itu aja. Iya. Nah itu yang maksud saya itu salah satu yang contoh fundamental yang kalau kita paham, nah kenapa sih itu fundamental? Tapi kan itu rumus begitu. Iya. Yang susah, yang berbeda itu adalah cara mencari revenue-nya. Wah,
itu. Fundamental revenue atau omset itu dikurangi cost, kalau ada sisanya itulah profit, itu fundamental kan itu. Iya. Tapi cara kita mencari revenue-nya bisa berbeda-beda karena zamannya berbeda-beda. Kalau dulu nggak ada online, channel distribusi dan sales kita, sekarang ada channel baru namanya online. Iya. Tapi online pun ada yang fundamental. Misalnya, kalau dulu yang fundamental itu adalah ada kita jual langsung ke konsumen atau tidak langsung. Itu kan fundamental. Iya. Mau offline, mau online, sama. Langsung, tidak langsung. Tidak langsung itu pun macam-macam. Bisa lewat distributor, bisa lewat grosir, bisa lewat reseller sebelum ke retailer. Itu kan fundamental juga. Iya. Di online, walaupun dengan zaman now online, ada nggak reseller? Ada juga. Yeah. Ada nggak distributornya? Ada juga online kan gitu ya. Iya. Tapi konsepnya, mungkin marginnya tadi itu yang saya komplain kan gitu. Iya. Margin reseller online misalnya 30, 25, 40%, ada yang sampai 50%. Zaman saya itu nggak masuk akal itu. Itu namanya. Iya. Nah, jadi itu perbedaan-perbedaan yang saya bilang tadi itu. Saya percaya bahwa ada fundamental yang tidak berubah terlalu banyak karena namanya fundamental. Tapi ada fundamental yang pada saat mengeksekusinya harus menjalankannya seperti zaman sekarang. Karena ada alat, teknologi, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu apalagi misalnya contohnya. Dari dulu kalau kita orang cerita kita harus consumer centric. Kita harus belajar consumer behavior. Ya dari dulu iya. Harusnya iya dong. Iya memang iya. Kan ya apalagi lah kan yang beli konsumen. Lah kan itulah. Cuman dulu mungkin ya bedanya adalah orang tidak terlalu fokus ke sana karena mindsetnya adalah saya produksi dulu yang menurut saya ini yang dibutuhkan baru saya jual. Ya. Nah bedanya sekarang kita nggak lagi menjual apa yang kita mau toh. Kita menjual apa yang mereka mau kan itu. Iyalah. Kan itu. Iya. Nah jadi shiftingnya itu karena dulu production orientation ya karena saingan nggak banyak dulunya. Oh sekarang udah banyak pilihan. Sekarang ini kita ini clutter di namanya itu apa? Lautan pilihan gitu ya. Iya. Mau apa aja yang kita mau cerita. Baju, wah jutaan pilihannya. Makan aja pusing saya. Saya setiap hari jarang kadang-kadang masak istri saya kan ya. Tapi ya kalau nggak kalau mereka capek nggak. Jadi setiap hari itu minimal saya pakailah aplikasi yang itu food dan segala macam. Itu aja pusing saya. Untuk milih makan aja pusing. Coba ya, orang yang nggak bisa makan aja, itu kan kasihan toh. Iya. Banyak orang di dunia itu yang nggak bisa makan. Kita sudah bisa membeli apa aja. Iya. Itu aja bingung karena terlalu banyak pilihan gitu. Saya pikir pusing itu dalam memilih makan cuma buat orang yang tidak mampu beli makan. Tapi nyatanya sekarang pusing itu juga hadir sama orang bahkan yang mampu beli makan. Karena terlalu banyak pilihan. Wow. Kan itu ya. Nah, bayangkan kalau kita nggak bisa stand out istilahnya. Kalau kita tidak bisa menonjol di antara semua pilihan-pilihan itu, kemungkinan besar kita nggak dipilih toh. Oh iyalah. Nah, lalu bagaimana kita menonjol di situ? Kan itu pertanyaannya. Nah, itu ilmu balik lagi. Kan itu Tuh, ya. teman-teman. Iya kan? Iya dong. Makanya kalau saran saya sih mendingan pastikan Anda semuanya di sini ya bisa dibilang ya belajar sama Pak Budi. Kenapa? Karena ya anak didik beliau aja ternyata mohon maaf narasinya agak tajam nih. Anak didik beliau aja berhasil mengusir Pepsi dari Indonesia. Bahasa kasarnya begitu Pak Budi, mohon maaf ya. Bukan berarti diartikan yang negatif nih teman-teman konotasinya nih. Tapi artinya itulah pentingnya ilmu. Ya. Gimana cara stand out, gimana cara mengatur tadi. Aduh, detail banget. Insya Allah nih saya siapkan teman-teman ya, daripada repot-repot coba aja cek di deskripsi di bawah ya. Ada SBM-nya Pak Budi bulan Januari. Ya. Nah ini masih ada persiapan nih. Betul. Ya ceklah mungkin ya ulang-ulang lagi video ini apa yang didapat itu bisa dibilang bagian kecilnya ada lah. Jadi sebagai gambaran bahwa oke, fundamental itu sepenting ini. Pilihan untuk menggapai revenue juga begini caranya. Betul. Nah detail-detailnya kalau mau tahu karena nggak mungkin dijabarin sampai subuh kayak kita ngobrol di sini nih. Kemudian Anda udah masuk aja di situ deh. Karena bisnis itu bukan taman bermain. Ya yang udah masuk bosan tinggalin nggak gitu. Betul. Tadi kan Pak Budi ada 3 aspek ya Pak ya. Sustainability, profit sama growing. Nah. 3 itu gimana cara didapetin ya teman-teman biar kita bisa legacy ke anak cucu kita. Betul sekali. Saran saya ikutan deh SBM. Detailnya ada di deskripsi di bawah. Ada yang mau tambahin Pak Budi buat teman-teman semua? Ya terima kasih. Jadi bagi saya sih UKM adalah sudah menjadi bagian dari saya selama 13 tahun ini. Ya. Terus belajar dari siapa saja ya.
dan di mana saja tentunya ya, dan juga kembali tetap ya, apapun fenomena yang sekarang yang ada, artinya ujung-ujungnya adalah kita harus relevan dengan masanya. Jadi belajar itu. Itu penting tuh, relevansi. Mau segede apapun juga ya, budget yang kita keluarkan, modal, tapi kalau nggak relevan juga Anda mati-mati juga tuh. Betul sekali. Tapi jangan-jangan mungkin dengan yang budget yang sederhana, kapital yang sederhana, tapi kalau justru relevan. Iya. Betul. Itu gulungannya luar biasa lah gitu. Contohnya kasih solusi. Amin. Karena saya belajar sama Anda juga, Pak. Makasih, Pak ya. Sama-sama. Kita kasih solusi.